Pak Amin, beliau ini kami ini berteman lintas generasi, Pak. Dan kita tidak membayangkan kita bersama-sama dalam sebuah majelis yang luar biasa ini. Semua turun, ya, kemudian minta please Mr. Jokowi step down, stand down. Mimpi kali ye, ya tegas saya katakan itu, ya udahlah, karena apalagi tokoh yang awal mengatakan people power, malu-malu kucing, sudah mengatakan kedaulatan rakyat. Itulah si Amin Rais, Di mana Bapak Amin Rais menjadi bapak reformasi pada masa itu. Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Jadi kalau salah satu tuntutan reformasi telah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Himbauan saya kepada semua masyarakat, jangan takut, itu penting. Karena kerja mereka nakut-nakuti. Percayakan kepada TNI dan Polri. Ingin memperjuangkan change, perubahan, perbaikan, dan menjagokan Anies Baswedan sebagai capres. Lantas muncul pesan kuat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Akhir-akhir ini pening aku karena di mana-mana rame mengenai Anies. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Jokowi bertahan dalam bolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral. Pantas tidak Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pantas tidak? Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan lainnya oleh negara secara terakumulasi, rakyat marah lalu membangun people power. Itu people power. Kalau kemudian gerakan rakyat karena pemilu kalah, itu people ngambek. Bukan people power. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais pada Minggu 11 Juni 2023 kembali membuat ancaman untuk mengajak publik menurunkan Presiden Joko Widodo dari kursi RI 1. Menurut Amin, di bawah kepemimpinan Jokowi, situasi Indonesia tak membaik, malah semakin mendung. Mungkin memang perlu kita lengserkan, ungkap Amin ketika berbicara di Kartopuron Solo yang dikutip dari media sosial pada Rabu 14 Juni 2023. Ia bahkan menantang polisi dan personel Intel yang ikut dalam acaranya pada hari Minggu kemarin agar segera melaporkan pernyataannya tersebut kepada Jokowi. Jadi para teman polisi dan Intel yang hadir di sini, laporkan ke Pak Jokowi bahwa kita sudah sepakat di Kartopuron, insya Allah akan menggelar people power, katanya lagi. Ia pun juga meminta kepada Jokowi untuk segera mundur sebagai presiden. Kepada Pak Jokowi, please step down, stand down, tutur dia. Hadir dalam acara ini seperti pengacara penggugat ijazah asli Jokowi, Egy Sujana. Perlu diketahui, Amin Rais dan Egy Sujana adalah pendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Partai Umat memastikan akan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyerukan agar Anies
dan barisan pendukungnya jeli melihat potensi kekuatan guna mendulang suara maksimal. Pak Anies harus melihat lumbung suara itu. Lumbung suara Pak Anies itu kira-kira di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Tapi mungkin itu tidak prioritas, kata Amin di sela menghadiri sawalan sekaligus rapat kerja wilayah Partai Umat di Yogyakarta, Sabtu 29 April 2023. Sementara itu, aktivis senior Egy Sujana bergabung dengan PKS. Dia dilantik menjadi anggota Dewan Pakar bersama sejumlah tokoh lainnya. Pada saat penyelenggaraan Rakernas partai tersebut pada 24 sampai 26 Februari 2023 kemarin. Dalam sebuah video singkat itu, terlihat dia bersama Presiden PKS Ahmad Saihu dan bakal Capres PKS Anies Baswedan, mengenakan kacamata dan peci hitam, lengkap dengan jas PKS putih dengan list orange. Pengacara kondang ini mengaku bersyukur bisa bergabung dengan PKS. Egy yang dulu pernah aktif di P3 ini pun mengucapkan terima kasih dan siap mendukung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Orang masih nyebut calon, kalau kita sudah menyebut Presiden Republik Indonesia yang ke-8, insya Allah, makasih, tutupnya. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memuji Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di hadapan para kader Partai Umat ketika mereka menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Hal tersebut Anies sampaikan ketika memberikan sambutan di Rakernas ke-1 Partai Umat Selasa 14 Februari 2023. Mulanya Anies bercerita kalau ayahnya dan ayah Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi sudah kerap bekerja sama sejak dulu. Diceritakan perjumpaan 10 tahun lalu, Pak Amin, beliau ini, Ridho ini berteman lintas generasi. Almarhum ayah dan almarhum ayahnya bekerja bersama di UII, ujar Anies. Saya kenal beliau ketika mungkin sejak SD, SMP, dan kita tidak kebayang 2 dekade kemudian kita bersama di majelis yang luar biasa, sambung dia. Kemudian Anies melihat kepada semua hadirin di Rakernas Partai Umat. Menurutnya tidak ada wajah baru di Partai Umat. Dia menilai sosok-sosok yang ada dilihat di Partai Umat adalah sosok yang berpengalaman seperti Amin Rais. Casing partai ya baru, tapi semuanya punya rekam jejak. Perjuangan bukan tanpa rekam jejak, ucap Anies. Anies mengatakan, maka dari itu para tokoh-tokoh berwajah lama ini berkumpul di Partai Umat dengan misi yang cukup tegas, yakni melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dia menyebut hal tersebut bukan sekedar misi, melainkan misi yang ditopang oleh orang-orang yang membawa jejak perjuangan selama ini. Rekam jejak bukan hayalan, tapi kenyataan. Nah, kita berharap sekali Partai Umat nantinya bisa jadi salah satu penjaga pertama dalam menuntaskan agenda 25 tahun dalam reformasi, di mana Pak Amin jadi bapak reformasi kala itu, kata Anies. Dia mengatakan, tahun 2023 ini sudah tepat 25 tahun sejak reformasi di tahun 1998 silam. Artinya, kata Anies, sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang apakah yang Indonesia tempuh selama ini sudah dijalankan dengan benar atau belum. Dia meyakini Partai Umat bisa mengawal evaluasi tersebut. Dia lantas menyebut Amin Rais sebagai tokoh cendekiawan yang luar biasa. Kita kan menyaksikan pimpinannya, Ridho, seorang cendekiawan. Pendirinya Amin, tokoh cendekiawan yang punya rekam jejak luar biasa, imbuh Anies. Sebagai informasi, Anies menjadi salah satu bakal capres di Partai Umat. Bahkan 98% kader Partai Umat mendukung Anies diusung sebagai bakal capres.